Oke, jadi aku ini udah bareng sama Shiva sama April. Ini penari remaja ya, di Sobokarti. Kalian ini umur berapa sih, BTW? Umur 14. Umur 14, sama ya? Jadi 15. Aku baru aja 15. Oh, baru aja 15, 14. Ini berarti kelas 9. kelas 9, kelas 3 SMP. Jadi kalian ini kan bisa dibilang kayak generasi muda yang melestarikan seni budaya Indonesia, terutama kan seni tari. Nah, aku pengen tahu awal cerita kalian bisa seneng seni tari itu kayak gimana gitu, coba awalnya dari Ashifa gimana? Kalau dari aku sendiri awalnya karena waktu itu umur 5 tahun saya diajak nonton Semarang Night Carnival kan. Itu di sana tuh aku nunggu di sana sampai jam 11 tuh belum ngantuk, cuman buat nonton nari-narinya. Terus orang tua tuh terus kan ngeliat kayaknya minat nih di nari, terus diikutin ke salah satu sanggar di Semarang waktu itu di Amartalaksita. Dulu awalnya Amartalaksita. Terus karena bubar, terus dicariin lagi nemu di Sobokarti. Gitu, berarti pas di Sobokarti tahun berapa? Waktu itu di Sobokarti udah tahun 2018 kalau nggak salah. Ini dari 5 tahun sampai ini 14 tahun ya? Udah lama berarti ya? Kalau Iva gimana? Aku itu awalnya dulu waktu TK pernah ngikutin mamah di Sobokarti. Cuman tuh langsung di Sobokarti? Iya, setelah 2 tahun mama hamil, terus jadi sering, karena kan perjalanan jauh tuh, sering bolak-balik, terus mama nggak kuat. Merangin. Oh, Merangin, jauh gitu? Iya. Terus habis itu berhenti, terus waktu awal kelas 7 itu ikut lagi sampai sekarang. Di Sobokarti? Oke. Berarti kelas 7 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Kalau April gimana? Kalau aku awalnya dari mama. Dari mama? Album foto mama yang dulu tuh mama ikut nari, terus aku mama juga penari? Iya, terus aku terinspirasi dari situ untuk ikut nari. Kalau kalian berdua, orang tua ada yang nari juga atau gimana? Aku dulu aku nenek sama ibu itu dulu sempat ikut UKM tari. UKM tari. Dari nenek? Iya, sama kakaknya mama. Jadi kayak udah ada darah-darah bakat-bakat seni tari dari kecil gitu ya? Terus kenapa kok milih Sobokarti? Dari sekian sanggar di Semarang kan banyak. Kenapa kok milih Sobokarti? Karena memang itu sanggar tertua sih, dan rata-rata sanggar-sanggar di sanggar-sanggar Semarang itu awalnya dari Sobokarti. Awal mulanya dari Sobokarti. Banyak yang dari sana. Kan udah 2 tahun, terus jadi udah berapa nih? 8? 9 ya? 9 tahun menari. Awalnya itu tarian yang kalian pelajari itu apa sih? Awal dulu pas mulai pertama kali. Aku dulu Cande Ayu dulu. Cande Ayu pas lagi kecil-kecilnya. Waktu masih TK itu Cande Ayu. Cande Ayu. Kalau Tari bebek. Tari bebek. Tari bebek itu gimana? Yang Pokoknya biasanya kepalanya tuh kayak ada gini bebeknya, terus kayak ada sayapnya gitu. Lucu. Kalau apa? Tari Sesonderan. Iya. Sesonderan itu dari Jawa Timur. Kalau sekarang tarian favorit kalian apa? Tarian favoritnya apa? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Aku Jawa Tengah sih, kayak klasik gitu. Contohnya kayak apa, tari apa? Yang paling aku suka itu Gambyong. Tapi ada lagi tuh yang aku suka, tapi masih aku pelajari sih. Itu Sri Kandi Mustaqawin. Sri Kandi Mustaqawin. Iya. Itu apa?
susah atau mudah pas mempelajarinya? Lumayan susah. Lumayan susah. Susah sih. Iya sih ya. Terus gimana? Sama. Susah sama apa? Gambiong. Iya, Gambiong, terus Jawa Tengah, tapi lebih ke Solo gitu. Di yang alus. Iya, yang gitu. halus. Mah Gemulai, Anggunli gitu. Kalau Syifa? Aku malah nggak terlalu suka yang lemah gemulai gitu. Aku lebih suka yang power gitu kan. Energik. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur contohnya? Contohnya sesonderan itu, terus apa ya? Saya lagi belajar tari gandrung dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur yang Iya. energik, powerful gitu. Kalau apa ya? Yang paling sulit buat kalian dipelajari sekarang, kayak gerakan yang kayak gimana, tarian apa gitu, apa? Kalau aku di luar latihan sanggar. Di luar latihan. Jadi belajar sendiri. Belajar sendiri Iya. juga. Apa itu? Yang kayak apa? Babangan cakil. Babangan Cakil. cakil. Iya. Kayak gimana tuh? Itu tuh tarinya tuh kayak apa ya, kayak pertengkaran gitu loh. Cakil sama apa sih? Dewinya gitu kan. Dewinya lupa namanya. Kayak itu menggambarkan tentang cakil gitu kayaknya sih. Iya. Jadi kayak Kak iya, Buta. energik, tarung-tarung gitu. Iya. Terus kalau Syifa gimana? Aku nggak tahu. Gampang semua berarti. sekian semua berarti gampang. Gak ada yang sulit Karena kan? itu belum mempelajari, belum apa ya, kayak belum nemu tari baru yang aku tertarik buat tak pelajarin gitu loh. Tapi kalau sekian udah 3 tahun ini yang merasa susah sulit gitu nggak ada kah? Kalau Semua sulit fine sih- aja. Iya. Asyifa? Yang sulit itu ya kayak apa? Latihan di luar sanggar, Otodidak. latihan sendiri. Iya. Tidak. Aku ya gandrungan tadi Itu toh. ya sama Jaipong, lagi latihan Jaipong Jaipong. gitu kan. Terus saya cepet gitu ketukannya. Biasanya tuh kalau apa ya, cara kalian biar bisa tepat sama ketukannya itu ada tips-tipsnya gitu nggak sih? Didengerin aja lagunya, kayak Didengerin aja. nyesuaiin. Apa Tempo. banyakin latihan gitu ya? Iya. Tapi kalau semisal tadi kan dibilang kayak pas gamelan diikin live music gitu, gimana? Apa cara menyesuaikan Dengerin ritme? ketukan gendangnya sih. Iya, bener-bener. Jadi kalau penari itu kayak juga harus ada apa ya, peka terhadap musik gitu ya? Iya. Oke. Berarti kalian kalau boleh tahu kayak punya hobi mainin musik gitu juga selain nari? Kalau aku ya. Apa? Musik apa? Alat musik apa? Aku akhir-akhir ini lagi suka sama gitar. Gitar. Gitar itu berarti belajar sendiri chord. atau Iya, sendiri. sendiri di rumah? Iya. Berarti punya gitar sendiri gitu? Iya. Kak, selain gitar nggak ada? Nggak ada sih. Baru gitar gitu ya? Sama angklung. Angklung. Iya, itu juga kebetulan karena ekstra di sekolah. Oke. Kalau Syifa? Aku sih nggak ada yang dipelajarin sih, cuman tertarik sama gamelan, cuman belum ada waktu buat belajar. Gamelan. Keren. Syifa? Aku gitar. Gitar juga? Iya. Aku dulu sempat didatengin kan guru les buat gitar, cuman sampai beberapa bulan terus aku nggak minat lagi, terus akhir-akhir ini minat kan. Dia diajarin sama adik. Adik sendiri? Iya, adik sendiri. Sama aku kepo nih, kan awalnya kalian mulai nari itu kan dari kayak tertarik gitu kan, tertarik Iya. terhadap seseorang gitu. Pernah nggak sih, kan udah belajar tuh, terus ternyata sulit atau gimana, terus kayak ngedown, itu Iya, pernah nggak? Pernah. Pernah. Apa ya, tiba-tiba bosan aja. Bosan aja. Iya. Tiba-tiba nggak Tapi mood tiba-tiba gitu. ya semangat lagi. Yang bikin semangat itu apa?
biasanya? semangat apa ya biasanya? Karena udah nggak capek lagi nggak sih? Iya, kadang ya kalau capek sih kadangnya. Beberapa tahun kalian menari itu ada nggak sih pengalaman yang menyenangkan? Pas ikut event atau tampil di mana gitu, ada nggak yang paling berkesan buat kalian gitu? Pas apa Kok ya? nengok aku? Apa nih? Sama nih Mas, tampil di apa gitu? Aku apa ya? Kalau aku ya waktu itu pernah dari Sanggar itu ikut pawai gitu, flower Semarang flower festival itu. Flower festival. Ya itu seneng aja gitu loh, jalan dari balai kota, harusnya kan jalan dari balai kota sampai ke Pandanaran Simpang 5 itu. Yang bikin berkesan apanya? Karena kayak seru aja jalan sambil nari gitu kan. Terus kadang dia mintain orang foto gitu. Kayak berasa artis gitu. Oke. Siva gimana? Kalau aku waktu itu waktu nari live gamelan, terus suka sama mas-mas gamelan. Oh ya ampun. Oke. Itu terkesan dari itunya. Iya karena masnya Lanjut tuh nggak? boleh. Karena masnya bisa dalang, bisa main gamelan, terus pas dalang tuh juga keren gitu loh. Karena masih muda juga. Pas itu umur berapa kamu? Umur ini Oh, ini. 14 lah. Masnya? 18-an. Enggak. Itu kan yang gendong itu kan. Itu kayaknya 21. Oh, mas kuliah. Iya 21-an sih. Habis itu kenalan? Enggak. Oh enggak, cuma mengagumi. Iya. Jadi jauh. Kalau April gimana? Aku waktu itu nyambut turis sih. Pas nyambut turis. Kalian sering itu ya di apa? Dari Sobokarti buat nyambut turis itu sering? Iya. Jadi yang paling berkesan apa itu pas nyambut turis gitu? Ketemu anak kecil. Anak kecil bule. Apa ya? Iya. Yang berkesan tuh kalau aku ngajarin bulenya nari gitu loh. Bulenya tuh ternyata ada beberapa yang kayak ya sebenarnya kebanyakan tuh kayak terkesan gitu loh, kayak iya bagus ya gitu, akhirnya mau diajarin buat nari gitu kan. Oke. Siapa gimana? Iya sama sih Kak Syifa. Pas itu ya mengajari Iya. para bule itu. Kalau pas ngajarin bule itu apa ya? Kan komunikasi tuh. Iya. Berarti pada pintar bahasa Inggris Basic doang. Basicnya aja sih. atau pakai ini bahasa isyarat? Lebih basic aja. Ini basic aja. Oh. Terus selain ini apa ketemu turis, ada hal lain nggak yang bikin paling berkesan gitu? Waktu kita lomba kemarin nggak sih? Oh iya, kalau lomba Pas lomba kenapa? kayak apa ya, seru aja gitu. Terus kadang ketemu teman-teman dari sanggar lain. Terus apa ya? Ya kayak First time belajar konten karena iya. itu Kemarin tuh pertama kali kita nari kontemporer. iya. Nari apa? Kontemporer. Kontemporer itu kayak kreasi baru gitu Kreasi ya. baru, Cuman drama gitu, lebih ada iya, dramanya, ada lebih alur dramatis. ceritanya, lebih dramatis. Jadi kayak ekspresinya tuh kepake ekspresi muka gitu. Dan lebih energik. Iya. Oke. Terus apa ya? Kalau tadi kan udah berkesan, yang paling bikin apa ya? Nangis atau paling sedih gitu ada nggak? Kayak ya ampun, Ya kesel kalau lah kalah. gitu. Kalau kalah. Kalah pas ini lomba gitu. Iya, kayak seharusnya kita tuh bisa lebih gitu loh. Itu pas kalau lomba ini yang terakhir kalian pernah lomba di mana? The Park. Di The Park. The Park Semarang. Iya. Bertiga.
bareng Iya. satu tim. Iya. Pas itu menang. Enggak. Enggak kalah itu. Oh, kalau pas menang itu kapan, pernah nggak? Kalau segrup ini belum pernah karena baru-baru ini. Baru ini lagi segrup. Iya. Terus kedepannya pengen apa ya? Kedepannya pengen bareng di mana gitu, ada keinginan nggak? Iya, insya Tampil Allah. bareng. Terus pengennya di mana? Ini apa? Kalau kalian pengen apa ya? Ada pengen lomba di sini karena ya ini aja apa? Semisal lomba ke luar negeri gitu. Ada keinginan gitu-gitu nggak? Iya kok. Ada. Ada kesempatan. Iya, kalau ada kesempatan. Ada kesempatan. Terus kalau pengen ke luar negeri, pengennya ke negara mana? Aku Prancis. Prancis, Swiss, Iya. Ya, ke Eropa gitu ya? Iya. Oke. BTW kalian kan lebih ke seni tari tradisional. Iya. Kalau biasanya kan usia-usia kalian kan sukanya yang kayak K-pop, berat-berat Korea gitu. Nah, kalian ada ketertarikan di situ juga nggak? Ada. Iya, ada sih. Suka selain seni tari juga suka ini ngedance Iya. K-pop gitu Biasa aja kalau ngedance. biasa. Tapi kalau minat suka gitu ya. Iya. Tapi kalau ini kayak challenge gitu, Challenge apa? challenge K-pop. Enggak sih, enggak pernah. Enggak. Ya. Dia cuma menikmati musiknya aja gitu. Tapi kalau pandangan kalian terhadap seni tari yang breakdance gitu sama tari tradisional gimana? Lebih sulit yang mana menurut kalian? Lebih solid tradisional sih ya. Iya. Kenapa? Membutuhkan kesabaran yang lebih tinggi. Iya, terus kan ada gerakan menda. Dan menda itu bener-bener kayak apa ya? Anjlok dari yang tingginya segini jadi segini. Terus juga membentuk postur tubuh, terus bikin apa ya, otot paha itu lebih Kuat. Karena biasanya kalau nggak kuat itu sering kram Jatuh. atau kemeng bahkan sampai Terus kalau jatuh. tradisional tuh lebih susah karena semuanya main, kayak kadang mata, terus apa sih, iya pundak. Ada nggak sih? Kan tadi kalian harus ada proporsi, harus mendak, harus itu. Kalau mau belajar tari harus punya basic dulu nggak sih? Misal orangnya tuh lagi apa ya, newbie banget yang belajar nari. Tapi menurut kalian tuh kalau mau nari harus punya basic apa dulu gitu nggak? Enggak sih. Ya. Jadi dari nol gitu Iya, bisa. bisa. Dari nol bisa. Cuman seharusnya tuh iya kan. Iya, karena lebih gampang. Diajarin basic-basicnya biar lebih Waktu gimana ya? masuk itu bisa lebih Udah enteng untuk sesuai ngikutin udah apa gitu. ya? Udah Kayak bisa Udah dari gitu sana. basicnya gitu. udah bisa. Jadi basicnya. tinggal kayak mungkin mau pelajari beberapa gerakan lainnya atau apa gitu. Iya. Terus dulu kalian pas awal-awal gitu mulai dari nol atau kayak udah punya basic nari dulu atau gimana? Pas awal dulu. Dulu tuh langsung ke tarian, cuman langsung ke tarian itu juga sambil diajarin basic-basicnya gitu ya. Sambil diajarin. Terus gini, kan tadi udah pernah ini ngalamin masa-masa terpuruk kan pasti udah pernah. Terus yang bikin motivasi up itu tadi apa? Kalian? Role model. Apa? Enggak, maksudnya pas kalian terpuruk kan mesti harus ada penyemangat. Oh. Nah, yang bikin kalian semangat pas waktu itu apa? Ya makanya itu kayak Gimana motivasinya dulu? kayak kalau mau stop tuh eman gitu loh, udah dari kecil kan ikutnya itu, terus ya udah sampai segini masa mau stop, terus juga kan udah ngorbanin banyak kayak waktu terus biaya gitu sih. Sama juga. Iya. Kalau ini tadi kan udah disinggung role model.
apa kalian punya idola atau role model nggak yang bisa bikin lebih termotivasi gitu? Siapa? Kamu dulu. Apa sih? Kalau aku sih Mbak Laras ya. Mbak Laras tuh Mbak Laras tuh kayak ya murid di Sobokarti gitu. kenapa kamu mengidolakan dia? Kalau penari klasik tuh bagus gitu loh. Jadi aku kayak ngelihatnya tuh wah Bagus gitu ya. kayak tertarik gitu. Yang bikin kamu terpana langsung itu pas dia nari apa? Ini apa kayak yang halus tapi yang perempuan apa sih Gambyong Pangkur sama waktu Gunung Sari. Oke. Kalau Kalau aku Mas Maulana, Mas Maulana tuh siapa? penari juga dari Dari Sobokarti. Sobokarti juga. Kenapa kamu suka sama dia? Karena tuh aku ngerasa Suka ini kan? Apa namanya? Suka dalam artian Cara dia nari. Iya. gimana? jadi itu aku kan ngerasa kurang dikreasi, sedangkan Mas Maulana itu Grasis tuh apa? Kreasi, dari Iya, kreasi kreasi, ya. jadi Oh, garapan. iya gerakan. Gimana? Sedangkan Mas Maulana itu kalau nari kreasi bagus, jadi kak setiap ngeliat Mas Maulana nari kreasi lebih termotivasi sih. Oke. Berarti dari Sobokarti Iya. seniornya gitu ya? Iya, Kalau senior. Syifa? Kalau saya dulu itu sebenarnya saya udah pernah berapa kali tuh ngeliat di TV namanya Sandrine. Sandrina. Sandrina. Iya, itu nari jaipong gitu dulu. Jadi kayak masih kecil kan dia. Aku ngelihatnya kayak apa ya? Dia tuh nari tuh kayak nggak cuma sekedar nari tuh loh, kayak ada feel-nya gitu. Terus kayak kalau narinya seneng orang kayak ngebikin orang lain seneng juga gitu loh. Jadi dari situ sih. Sandrina. Iya. Oke. Terus kalau boleh tahu kalian tuh dari kecil ini didukung orang tua penuh atau ada nggak malah nggak didukung? Nah, itu didukung penuh sih. semua ya? Iya. Kalau teman kalian di Sobokarti itu ada berapa sih di Sobokarti? Banyak. Yang sepantaran? Yang sepantaran berapa? Banyak juga. Iya sih, banyak juga. Berarti kalau di tari itu ada kayak apa ya? Naik tingkat gitu nggak sih? Ada kayak ujiannya gitu. Ada. Kayak karate gitu kan ada. Iya, evaluasi. Iya, kayak ada evaluasi. Itu kalian ini apa naik tingkatnya itu gimana ya? Kalau naik tingkat tuh sistemnya gimana kalau di Sobokarti? Sistemnya Kayaknya tergantung. Milih narinya kan. iya. Jadi kita tuh disuruh milih tarian yang udah dipelajarin tahun itu. Terus nanti kita bakalan nampilin yang udah dipilih sama kita sendiri. Naik tingkat tuh dari level mana? Tingkatan tari di Sobokarti itu? Ada yang dari Umur Tergantung umur. juga B. A1 A2, A1, A2, B1, B2. terus apa? remaja dewasa. Remaja dewasa. Nah, kalian di Remaja. Berarti dewasanya kapan? Buat Tahun depan evaluasi. ya harusnya. Tahun ini iya. Tahun ini. Kalau Tahun lulus SMA. Amin. Amin dulu. Berarti besok mau nampilin apa? Apa ya? Gambyong. Ya kayak klasik soalnya udah dari tahun lalu tuh kreasi. Berarti dari penari sendiri pilih tari ini gitu. Iya. Beda-beda mesti. Beda-beda. Terus yang dinilai itu apanya? Yang dinilai itu ada Wirogo, Wiromo sama Wiroso. Wirogo, Wiromo Wiromo, sama Wiroso. Wiroso. Apa tuh? Wirogo itu gerakan tarinya kayak luas atau enggak, terus sesuai atau enggak sama tarinya. Kayak gerakannya gitu. Iya. Terus kalau apa tadi? Satu Wiromo, Wiromo, dulu Wiromo, Wiromo terus Suroso.
Drama tuh kayak kita tepat gitu sama temponya, sesuai sama tempo. Iramanya gitu. Iya, iramanya. Terus Kalau Rosa itu kayak keselarasan kita gitu, gimana kita menghayati tari tersebut. berarti berarti kalian masuk langsung ke tingkat remaja awalnya. Tadi kan kalau April sama Siva kan Iya, remaja. langsung kelas remaja. Kalau Siva Dari kelas B. kelas B. Iya. Berarti udah berapa tingkat tuh? Udah berapa ya? Kalau dulu tuh cuman A, B gitu. A, B, Iya. Remaja, terus dewasa. Terus berarti udah 3, 4 Apanya? Tingkatnya. naik Tingkatnya? ujiannya Tingkatnya aku udah 4 kali. 4 kali. Iya. Terus ini aku mau tanya, kalian kan udah 3 tahun 9 tahun. 9 Iya. tahun. Bakal mau ngelanjutin sampai usia berapa? Kalian menari. Sampai nggak bisa nari. Sampai nggak bisa nari. Iya. Sampai Betul sih. semaksimal mungkin. Iya. Jadi kedepannya mau ngelanjutin lagi. Ini kan Iya, lulus. insya Allah. SMP, SMA. Mau SMA di mana? Di Semarang. Aku di Solo. Di Solo. Balik Iya. ke kampung halaman. Enggak. Saya sebenarnya lahir di Jogja kan. Oh, lahir juga. Iya, terus ke Semarang. Terus karena ibu kerjanya di Solo, terus ngikut ibu ke Solo ini. Jadi pas SMA juga masih Iya. pengen Iya. ke ini sanggar juga atau cuma kalian ini enggak sih ikut klub apa ekskul Oh, tadi ekskul. juga Ikut. oh enggak Enggak. ikut biasanya yang dipelajari di ekskul sama di sanggar tuh sama nggak sih Beda. Beda. beda Iya. lebih gimana apa bedanya Ya mungkin kalau di ekstra tuh ada beberapa kalau ekstra di sekolah itu sistemnya tuh kayak kita Dibikin ibadah. mempelajari kalau di sekolah aku ya itu mempelajari satu tarian terus kalau udah selesai baru ganti lagi. Nah sedangkan kalau di sanggar itu kita itu nariin semua tarian yang udah pernah dipelajarin. Terus kalau ada ya udah herannya tuh kita ngafalin lagi gitu ya latihan yang akhirnya latihan tarian baru gitu. berarti kalau pengen lebih mendalami seni tari Sanggar. ke sanggar gitu ya oke oke tadi kan sampai akhir hayat semaksimal mungkin. Iya. Nah kalau boleh tahu cita-cita kalian apa sih kalau boleh tahu kedepannya mau lebih ke terjun ke dunia tari juga atau gimana Saya berbeda drastis sih. Gimana? Saya mau terjun ke tentang pembangunan gitu. pembangunan Iya. dari seni tari ke pembangunan bisa kaitannya kenapa kok malah tertarik ke pembangunan Kalau mau masuk pembangunan itu karena saya terinspirasi dari ayah. oh dari ayah Iya. ayah kerja di Pembangunan gitu. oh. Suaminya kayak ke teknik sipil gitu. Atau enggak arsitek kontraktor. Dan nanti semisal kok sibuk kegiatan itu Ya nggak nari dulu. nggak nari dulu Iya. ini Izin gitu. narinya Izin nari. diduakan dulu Iya diduakan dulu. jadi katanya tadi sampai semaksimal mungkin oke berarti ke pembangunan Iya. Siva gimana kedepannya Pengennya masuk pengennya jadi apa poluan. jadi polwan Iya. nari Kepolwan. dari polwan jadi gimana tuh kok bisa tertarik ke polwan malahan Karena disuruh mama sama papa. tapi kalau keinginan dari sendiri Benernya tuh awalnya nggak ada, terus karena dikasih wejangan sama mama papa, jadi oke tertarik gitu. jadi ke polwan gitu Iya. Oke Asyifa Aku emang dulu diarahkannya lurus gitu loh, jadi nari gitu kan.
aku dikasih apa ya, kayak kamu ini coba jadi dosen gitu loh. Dosen dosen di kan tari. aku ya seneng ngajar orang nari gitu. Terus katanya ya udah kamu jadi dosen aja kalau suka ngajar gitu, jadi dosen tari gitu loh. Nanti kan bisa buka sanggar, bisa apa persewaan, terus bisa nge-makeup gitu. Jadi gitu. Cuman Jadi? dulunya pengen jadi Pilot. Pengen jadi pilot. Iya. Dulunya. Berarti Dulunya. Sekarang ikut orang tua. ikut saran orang tua semua ya. Iya, dikasih saran kan kayak gitu. Tapi semisal dari keinginan diri sendiri tetap pilot atau ke itu? Jadi ya dosen insya Allah. Jadi dosen insyaallah, amin. Oke. Menurut kalian, pandangan kalian terhadap, mesti kan ada di kalian kan tadi ada kelas A, B, itu kan mesti kecil-kecil kan? Iya. Nah itu pandangan kalian terhadap mereka itu gimana? Lucu. Lucu gitu. Iya. Kalau pas nari. Ini bedanya tarian yang anak kecil apa yang kelas A sama yang dewasa itu bedanya apa sih? Bedanya kalau yang kelas A itu mungkin kebanyakan Kreasi. iya tari kreasi. Jadi Yang kayak bosen. apa ya? Tari kreasi kayak tari bebek gitu kan. Iya. Tari apa kupu-kupu gitu. Biasanya kan tertarik duluan gitu kan anak-anak. Terus baru nanti diajarin yang klasik-klasik. Oh di Subokarti itu yang paling dewasa, yang paling ini usianya paling tinggi tua. Oh iya, yang bapaknya ini. Iya bener, 60. Iya, 60 tahun. 60-an. 60 Itu beliau baru mulai atau udah dari lama? Enggak tahu ya. Iya, Nggak udah tahu dari sih. lama. Kayaknya udah beda lama. Terus kalau pandangan kalian tadi kan ke anak kecil, kalau yang ke orang dewasa yang udah sepuh-sepuh mulai nari gitu. Keren sih. Iya, karena masih kayak mau gitu. Gitu karena umur-umur segitu kan Jadi udah- kalian juga pengen sampai seumur itu Iya. masih bisa Iya. nari itu ya. Oke. Mungkin terakhir ini sih. Harapan kalian ke depannya gimana? Harapan kedepannya Apa tuh? semoga nanti kan ini udah selesai ya kelas 9. Terus aku kan belum tahu sih aku mau SMA atau SMK. Pokoknya nanti kalau misalkan SMK pun kan aku mau SMK-nya yang jurusan tari itu ada di Solo. Itu kalau misalkan aku keterima di sana aku bisa kayak dapet ilmu baru, terus nanti semoga bisa nyalurin aja ilmu yang udah aku pelajarin ke orang-orang yang mau belajar nari gitu. Oke. Terus Syifa? Aku berharap kayak anak-anak di masa yang akan datang itu tuh lebih bisa apa ya, melestarikan budaya Indonesia. Karena kan di masa depan globalisasi kan semakin gede tuh. Jadi banyak budaya luar yang semakin masuk, terus nanti budaya aslinya hilang. Jadi aku berharap budaya aslinya malah kalau bisa dikeluarin. Iya. Begitu kalau dari itu kamu pengen ini dong, dari diri kamu sendiri ada keinginan juga buat nyebarluaskan Iya, di ada. Indonesia. Oke. Aku sama kayak Syifa sih kayak biar apa melestarikan juga budaya di Indonesia biar nggak luntur. Karena juga kan udah banyak budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia ya. Itu juga kayak memperkenalkan lebih luas budaya tari di Indonesia ke pandangan orang lain dan sampai ke luar negeri juga gitu. Keren. Keren sih kalian bertiga, sumpah. Masih SMP, aku pas SMP ngapain ya? Kayaknya cuma belajar doang. Kayak lebih ke apa, kutu buku daripada punya bakat-bakat seni.
Keren sih, salut.